itu. Adapun mimpi dari Allah adalah mimpi yang hak, itu yang disebut sebagai ru'ya. Bukan ru'yah, tapi ru'ya. Dan ini adalah mimpi yang benar untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu biasanya adalah mimpi-mimpi yang hak dari Allah, dan waktu-waktunya pun adalah waktu-waktu terkhusus. Sebelumnya tidak ada rekaman-rekaman yang terekam pada otaknya. Ya. Kalau mimpi sebelumnya sudah ada rekaman-rekamannya karena ikut pengajian atau mungkin melihat film, ya bisa jadi itu adalah rekaman bunga tidur saja. Kalau dari setan ya seperti yang dijelaskan dalam hadis, seorang sahabat yang di mimpi seakan-akan dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya sudah terpenggal, gelundung, dia masih kerasa. Diceritakan kepada Nabi SAW, jangan ceritakanlah itu mimpi yang seperti itu dari setan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Baik. Selanjutnya mungkin atau cukup? Satu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya. Raditya Cahya. Asli Jogja, lahirnya di RS Sarjito. Sungsang apa normal, Mas? Alhamdulillah normal. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang nggak tahu normal enggak ya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Jogja. Kerja juga. Oke. Sudah itu aja. Mau tanya, bagaimana cara membedakan mimpi yang datangnya dari Allah, dari jin, atau hanya bunga-bunga mimpi seperti itu? Jadi dulu saya pernah bermimpi saat kuliah ya, saat semangatnya saya berislam seperti itu. Kemudian menunggu waktu mau berangkat halakoh gitu, berangkat liqo, terus sempat tertidur sebentar, udah siap pakai baju seperti itu, terus mimpi ya saya sedang di sekolah, terus diajak masuk ke masjid gitu, kemudian ditanya itu dicari akhwat seperti itu. Nah terus saya naik ke masjid, terus di dalamnya ternyata yang nunggu saya itu 72 atau 73 akhwat kayak gitu Pak, semua pakai iya saya cerita. Semua pakai baju putih seperti itu, pakai jilbab putih, kerudung putih gitu. Wow. Ya wallahu alam. Terus ketika bangun gitu saya ya merasa senang dan berharap bahwa itu merupakan pertanda dari Allah bahwa saya akan dikaruniai syahid seperti itu. Ya berharapnya seperti itu, tapi kan wallahu alam ya, kita husnuzon saja. Kemudian pernah mimpi juga saya sama ustadz saya terus melihat semacam TV atau melihat kejadian seperti itu, terus wah kamu udah ketinggalan pertempuran Badarnya zaman ini seperti itu. Nah terus terus sedih seperti itu kan, sedih ya ketinggalan gitu. Semoga berikutnya nggak ketinggalan lagi. Ya gitu. Terus ya gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana membedakan mana mimpi dari setan, dari jin, mimpi dari Allah, dan mimpi ya hanya bunga-bunga mimpi saja. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi dari setan adalah mimpi yang biasanya menakutkan, dan dia itu cenderungnya kesia-siaan saja, dan setelahnya menimbulkan was-was ketika bangun itu. Adapun mimpi dari Allah adalah mimpi yang hak, itu yang disebut sebagai ru'ya. Bukan ru'yah, tapi ru'ya. Dan ini adalah mimpi yang benar untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu biasanya adalah mimpi-mimpi yang hak dari Allah, dan waktu-waktunya pun adalah waktu-waktu terkhusus, seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsirnya Ibnu Sirin dan beberapa tafsir-tafsir ahlam yang lainnya. Di antara waktu-waktu mimpi itu adalah mimpi yang hak, biasanya adalah ketika mimpi di sepertiga malam. Bangun, biasanya terbangun, lihat 2:30. Biasanya mimpi-mimpi itu adalah mimpi-mimpi yang jadi petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh.
baik karena apa namanya sebuah jawaban dari istikharah kita, jawaban dari doa-doa kita, jawaban dari segala usaha serta ikhtiar-ikhtiar kita, ya, biasanya di sepertiga malam atau ketika waktu qailulah, ketika waktu zuhur, setelah zuhur, ya, di waktu siang itu biasanya waktu-waktu yang ketika orang bermimpi di situ adalah isyarat-isyarat mutlak yang seringnya terjadi. Ya. Adapun bunga tidur, ya bisa jadi sebelum antum mimpi tadi 73 akhwat itu sudah diceritain tentang hadis keutamaan orang-orang yang mati syahid, kemudian sangat berharap dan terobsesi untuk mati syahid. Amin ya. Saya doakan mati syahid. Semuanya. Ya, siapa yang nggak mau kan? Kalau tidak syahid ya husnul khotimah ya. Amin. Yang penting jangan ketiga suul khotimah ini waliyadzubillah. Jangan sampai lah ya. Nah, mungkin setelah ada mendengar hal tersebut akhirnya terobsesi masuk ke dalam tidur, akhirnya menjadi mimpi-mimpi yang sudah terekam sebelumnya. Ya. Sama seperti ini. Kalau dalam tafsirul ahlamnya Ibnu Sirin rahimahullah taala, orang yang bermimpi tiba-tiba membaca surat Ar-Ra'd di juz 13, ya, maka itu adalah orang yang sebentar lagi kematiannya mendekat. Sebentar lagi kematiannya itu menjemput. Lalu apakah setiap orang yang mimpi surat Ar-Ra'd itu pasti orang yang mau meninggal? Ya kalau dia dalam kondisi sedang murojaah surat Ar-Ra'd, ya, atau sedang dalam proses menghafal surat Ar-Ra'd, ya nggak masuk dalam kriteria ini. Paham ya? Jadi sebelumnya tidak ada rekaman-rekaman yang terekam pada otaknya. Ya. Kalau mimpi sebelumnya sudah ada rekaman-rekamannya karena ikut pengajian atau mungkin melihat film, ya bisa jadi itu adalah rekaman bunga tidur saja. Kalau dari setan ya seperti yang dijelaskan dalam hadis seorang sahabat yang mimpi seakan-akan dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya sudah terpenggal, gelundung, dia masih kerasa. Diceritakan kepada Nabi SAW, jangan ceritakanlah itu mimpi yang seperti itu dari setan untuk nakut-nakuti kamu saja, karena memang tidak ada maknanya sama sekali, hanya untuk membuat dirinya itu takut. Ya, seperti contoh ada lagi ya, kayak digergaji misalnya, atau mungkin dibawa ke Segara Kidul misalnya, ketemu Ratu Kidul misalnya, itu mimpi-mimpi dari setan aja, tidak ada hakikatnya sama sekali. Ya. Kalau mimpi-mimpi dari Allah kadang ya ada simbol-simbol khusus. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau perang Uhud, beliau mimpi banyak sapi itu dikorok, disembelihi. Beliau tahu ketika perang Uhud bakal kalah karena sapi adalah simbol dari orang yang memiliki ketundukan dan sifat yang baik. Maka sapi itu adalah simbolnya kaum muslimin. Di mimpi beliau itu. Akhirnya beliau sudah tahu ketika perang Uhud memang akan ada kekalahan tersebut. Nah, itu simbolnya itu dikorok sama orang-orang kayak dijagal itu, sapinya dijagal. Oh, ini kaum muslimin bakal kalah. Contoh lagi Umar bin Khattab sebelum ditusuk sama siapa? Abu Lu'lu'ah. Ya, itu juga mimpi di teladung apa namanya itu di teladung itu loh, apa namanya? Bukan lah, patokan pakai ini. Bahasanya di teladung gitu ya, di teladung sama ayam jago. Ya itu apalah bahasa saya di teladung gitu. Nah itu apa itu bahasa Indonesia nih? What's the meaning of teladung? Teladung sama ayam jago. Nah ayam jago ini secara simbolnya menandakan adanya laki-laki ajnabi, laki-laki yang asing yang akan membuat makar kepada Umar bin Khattab, dan beliau sudah jaga-jaga, sudah tahu, dan qadarullah ya Abu Lu'lu'ah itu yang nusuk beliau sampai bocor perutnya itu kan, dan banyak lainnya ya, seperti dalam surat Yusuf kan, antum baca itu tafsirannya bagaimana ya, melihat berapa 7 ekor sapi dimakan sama yang kurus, tafsirnya apa, simbol dari sapi itu apa, ya dilihat dari konteksnya. Jadi nggak mesti sapi itu disimbolkan dengan orang yang baik dan tunduk saja, karena Rasul saat itu hendak menghadapi peperangan, maka ru'ya dari Allah
Ru'ya ini mimpi yang hak ya dari Allah Ta'ala, diperlihatkan dengan gambaran sapi. Ada kalanya sapi menunjukkan suatu keadaan atau suatu zaman paceklik dengan zaman kesuburan seperti yang dalam surat Yusuf. Jadi seperti itu. Kadang dengan simbol-simbol, bukan dengan yang terlalu gamblang seperti tadi ditunggu akhwat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab, wa ilahi al-marji wal ma'ab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang lain mungkin? Nah, nanti Mas, kita terpotong durasi ya. Nanti bisa diselesai setelah acara. Cukup? Oke. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Faizar telah membersamai kita pada malam hari ini, dan